Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi di acara kita ya, bedah buku nih. Bedah buku episode yang ke-6. Sambil menunggu Mas Afran menyiapkan kameranya, setelah kita ya ini sejenak lah, kita nunggu Mas Afran masih siap-siap di backstage ya. Teman-teman Facebook semua, pada malam ini kita akan bedah buku dengan judul Motivational Counseling. Penulisnya Mas Afron sebagai seorang direktur Afron Soji Group. Nah, kita halo. Assalamualaikum, selamat malam Mas Afran. Halo, suaranya masih di mute, dibuka dulu suaranya. Sudah aktif kok, halo? Nah, halo, sip. sudah? Ya, oke, aman? Siap. Oke, siap. Aman. Oke. Ya. Baik, teman-teman semua, kita telah kedatangan tamu dari jauh ya. Pekalongan jauh. Kalau dari rumah saya dekat 3 jam. Oh gitu. Ya, siap. Baik, kita kedatangan tamu bernama Afron Soji. Saya juga nggak tahu nih nama aslinya apa. Ini nama udaranya Afron Soji. Dan saya mengenal beliau dari timeline sosial media gitu ya. Saya kenal beliau sebagai hipnoterapis dulu, hipnoterapis dari salah satu lembaga, kemudian sebagai seorang instruktur juga di situ. Luar biasa gitu perjalanan seorang anak muda yang menjalani profesi seperti itu. Dan sekarang beliau telah banyak menulis buku ya. Ini buku yang keberapa ya Mas Afran ya? Motivational Counseling 3, buku ketiga. Buku yang ketiga ya, oke. Nah banyak juga ya. Iya. Dan saya lihat memang judul bukunya, tema-tema buku yang diambil, yang diangkat. Kok putus ya? Aman Mas. Yang diangkat atau tema-tema yang angkat oleh Mas Afron ini tema-tema yang kaitannya dengan konseling, kira-kira begitu ya. Dan secara akademik juga beliau ini sangat linear ya. Linear dalam artian S1-nya tadi bimbingan konseling gitu kan. S2-nya juga sama S2-nya. Nah, kita akan cari tahu, gali ke Mas Afron ini, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan buku yang Mas Afron tulis, Motivational Counseling. Ini kira-kira apa sih isinya gitu? Silakan, ini sebenarnya kan kalau buku pertama itu Counseling Evolution ya. Cari tahu. Kemudian buku kedua itu ada Hypnotic Counseling. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Motivational Counseling. Ini sebenarnya kalau seperti novel itu masih berseri gitu loh. Masih gitu. Nyambung gitu. Masih nyambung. Kalau Counseling Evolution itu kita membahas tentang konsep counseling itu bagi orang awam supaya lebih memahami counseling dan sedikit banyak bisa memiliki keterampilan praktisnya lah. Nah, kemudian kalau Hypnotic Counselingnya maksudnya biasa dipakai adalah conversation gitu. Counseling kan jadi proses komunikasi. Nah, komunikasi harus lagi jos lah. Nah, itu hypnotic. Nah, setelah hypnotic counseling ini 3 motivational counseling. Nah, kalau motivational counseling ini gini. Jadi gini Mas, Mas Coach Asari. Jadi kan kalau di dalam counseling kita kan belajar tentang teori-teori psikologi ya, misalnya psikoanalisis, behavioristik, kemudian eksistensial humanistik, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, masing-masing di teori itu kan terdapat yang namanya
asumsi tingkah laku bermasalah. Nah, asumsi tingkah laku bermasalah adalah untuk ketika kita menghadapi klien, kemudian kita menggunakan teori A, nanti kita akan mengacu pada sebuah teori. Oh, asumsi tingkah laku bermasalah itu begini gitu loh. Nah, kalau di motivational counseling itu ada juga asumsi tingkah laku bermasalah adalah mereka yang kehilangan motivasi, mereka yang tidak termotivasi, atau mereka yang salah motivasi gitu. Itu kan banyak sekali orang menjadi salah jalan karena salah motivasi, atau orang menjadi tidak berdaya karena tidak termotivasi. Oleh karena itu hadirlah buku ini, motivational counseling gitu. Oke. Nah, kurang lebih gitu Kak, untuk gambaran singkatnya, Coach. Oke. Berarti tadi ya ada orang yang terdemotivasi, ada orang yang kehilangan motivasi, gitu ya. Betul. Yang coba diangkat kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari segi judul ini kan sangat ringan sekali. Tapi apakah isinya memang penuh dengan hal-hal yang teoritik, filosofis gitu, sehingga orang yang bacanya hanya orang-orang tertentu saja gitu, segmen tertentu? Enggak juga? Oh enggak, justru serian buku konseling Avaron Shoji ini adalah buku konseling untuk masyarakat luas, Coach. Jadi semua kalangan, semua lapisan masyarakat juga bisa menikmati buku ini. Soalnya maksudnya kita nggak cuma seperti buku untuk anak kuliah itu enggak, tetapi untuk umum. Misalnya bisa digunakan juga untuk parenting gitu ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk peer counseling, bagaimana kita ibaratnya bisa berperan sebagai konselor untuk teman kita sendiri. Ketika misalnya ada teman kita curhat, kemudian ada teman kita ada masalah, kita itu setidaknya bisa jadi pertolongan pertama gitu loh. Sebelum teman kita itu lagi ke psikolog, lagi ke konselor, lagi ke hipnoterapis dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau dari ringan atau tidak, ini menurut banyak pembaca sih, kalau buku Avaron Shoji itu sebenarnya yang dibahas itu agak berat, lumayan berat ya. Tetapi dari segi bahasanya sangat ringan, itu digaransi pasti ringan gitu loh. Itu kan banyak testimoni tuh di halaman pertama itu kan banyak ya. Intinya ya para pembaca mengapresiasi kalau bahasa yang digunakan itu betul-betul ringan. Kemudian pola pembahasannya itu beda dengan buku. Nah, bedanya di mana tuh? Ini saya nggak bicara buku saya lebih baik loh ya. Tapi intinya begitulah ya. Kalau di buku-buku konseling lain, biasanya kalau dilihat dari polanya, dilihat dari outline-nya kurang lebih sama. Misalnya konseling adalah apa, kemudian teori-teori konseling itu apa. Tapi kalau di buku-buku Avaron Shoji itu beda semua. Contohnya ini ya, di daftar isi saja kan udah beda. Contohnya di bab 1 ada The Power of Identity, kemudian bab 2 ada The Power of Question, kemudian bab 3 ada The Power of Nawaitu, konseling berbasis niat ini. Kemudian ada juga terapi AHA ini dan lain sebagainya gitu. Jadi secara penyampaian bahasanya itu mudah, yang dibahasnya sebetulnya berat kalau orang paham ke situ. Iya, tapi orang paham ya. Soalnya gini, Coach, saya pernah ngasih buku ini sama seorang dokter gitu ya. Kebetulan beliau dosen saya kasih ke beliau. Beliau bilang, ini bukunya itu sebenarnya isinya berat, tetapi kok bisa ya disampaikan dengan bahasa ringan itu. Itu beliau yang mengatakan loh, bukan saya gitu. Artinya mensimpelkan tutur katanya sehingga bahasannya begitu berat bagi orang lain yang dengan terminologi berbagai macam berat yang menurut mereka itu adalah kalangan terbatas gitu. Ini menjadi sangat mudah gitu ya diterima oleh halayak ramai. Betul. Ya, memang kita butuh buku itu simplikasi gitu ya. Bukan simplikasi, simplicity. Penyederhanaan dari konsep-konsep yang kompleks gitu kan. Nah, ini luar biasa konsepnya gitu. Dan sudah berapa banyak orang yang terinfluence dengan adanya buku Mas Avaron ini, terutama judul yang sekarang sedang kita bicarakan. Maksudnya banyak membaca itu. Oh, kalau banyak membaca itu kan nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung lah. Tapi alhamdulillah penjualan ya lumayan banyak lah gitu. Apalagi kan sekarang saya juga ada kelas online KKP ya, itu kelas online keterampilan konseling praktis.
itu alhamdulillah banyak juga yang gabung. Kemudian yang gabung juga ada yang dari pembaca buku, ada juga yang bukan dari pembaca buku tapi akhirnya jadi pembaca buku gitu. Jadi lumayan banyak lah. Kalau dikatakan jumlahnya ya angkanya ya ribuan gitu ya. Meskipun belum jutaan itu loh. Iya, Kalau jutaan oke. belum, tapi kalau ribuan saya pastikan udah gitu. Oke. Dan dari Ya. seluruh Indonesia. Iya dari seluruh Indonesia, dari menurut salah satu tim itu buku yang itu apa yang menjualkan buku-buku saya itu kan sudah ibaratnya terdistribusi di semua provinsi Indonesia kecuali mana ya? Lupa itu. Tapi hampir semua lah gitu. Oh, keren ya. Yeah. Keren banget ini. Buku yang tutur katanya atau penuturannya itu sederhana, menjelaskan hal-hal yang kompleks gitu kan, dan diterima oleh khalayak umum. Nah, tingkat ininya gimana Mas? Tingkat istilahnya tingkat kepraktisannya itu berapa banyak orang yang menyatakan setelah baca buku ini dan langsung bisa mempraktekkan isi buku? Oh banyak sekali itu. Banyak sekali kalau nanti. Jadi kalau buku motivational counseling, buku counseling atau counseling evolution itu sifatnya itu selalu praktis dan aplikatif. Nah kalau praktis dan aplikatif itu ibaratnya semua yang baru baca pun langsung bisa menerapkannya gitu loh. Contohnya kan di sini ada juga kalau di motivational counseling itu ada The Power of Now itu juga setiap individu yang ini bisa langsung menerapkannya. Kemudian juga ada cara mengatasi konflik batin ini. Itu bisa juga gitu. Kemudian ya. Intinya ya ini itu buku kalau mungkin bisa dikatakan ini buku motivasi yang khas konseling gitu loh. Yang kemasannya itu konseling yang menggunakan pondasinya konseling gitu. Seperti buku motivasi pengembangan diri tapi mengangkat tema konseling. Salah satu motivasinya tujuannya adalah untuk memperkenalkan konseling kepada masyarakat luas. Karena ini menurut saya pribadi yang namanya konseling itu setidaknya semua orang itu setidaknya memilikilah keterampilan dasarnya. Meskipun tidak jadi konselor, meskipun tidak jadi psikolog, meskipun tidak jadi coach, hipnoterapis dan lain sebagainya, setidaknya mereka memiliki keterampilan dasarnya. Itu. Oke. Iya. Dan luar biasa ya kalau misalkan tadi sudah ribuan orang merasakan manfaatnya. Iya. Ini kan berarti buku yang sangat menginfluence orang banyak gitu ya. Insya Allah. Banyak. Ya. Nah, saya ingin gali sebetulnya apa sih motivasi yang paling mendasar bagi Mas Afron untuk menulis buku ini gitu loh. Untuk menulis buku gitu ya. Kita mulai dulu dari buku pertama sebenarnya ya. Akan nyambung soalnya. Buku pertama itu kan trilogi. Jadi kan buku pertama itu saya sematkan kata-kata di bawah, mengubah masalah menjadi anugerah gitu loh. Jadi ini ibaratnya berangkat dari pengalaman hidup yang ibaratnya dulunya itu ya yang namanya hidup pasti banyak masalah gitu ya. Nah, kemudian ini itu adalah tentang bagaimana cara kita bisa survive, bagaimana cara kita bisa bertahan, bagaimana cara kita bisa menghadapi berbagai masalah yang ada sehingga kita bisa menjadi individu yang sehat gitu loh. Sehat secara mental, sehat secara fisik, secara psikologis seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk motivasinya kebetulan sejak saya SMK itu ya, meskipun saya cowok ini ya, saya ini jadi tempat curhat itu loh. Kan biasanya cewek yang jadi tempat curhat. Itu kan jadi teman-teman curhat di saya. SMK ini nih, manajemen bisnis ekonomi. Enggak, SMK-nya teknik dulu, SMK-nya multimedia. Kan nggak nyambung. Kalau orang bilang kan sesat itu. SMK-nya multimedia. Gitu. Ya, nah sejak saat itu untuk mengembangkan diri untuk supaya lebih bisa maksimal lagi dalam menolong, akhirnya saya memutuskan untuk belajar berbagai ilmu pengembangan diri itu. Salah satunya adalah hipnoterapi itu. Nah, kemudian juga masuk kuliah bimbingan konseling Islam. Aslinya dulu ingin masuk psikologi, tapi waktu itu dananya nggak cukup dananya waktu itu. Mahal waktu itu, ya. Akhirnya yang carilah yang sekiranya mirip psikologi itu apa? Oh, yang mirip psikologi ya mungkin bimbingan konseling. Bimbingan konseling di kota saya ini bimbingan konseling Islam. Oke, masuk nggak apa-apa. Yang penting bisa kuliah, bisa belajar gitu. Alhamdulillah lulus itu ya. Nah, setelah lulus ini kita lanjutkan di proses S2 lah. Selama sejak S1 itu mulailah menulis buku gitu. Menulis buku supaya jadi ilmunya itu kalau gini Mas,
kalau misalkan kita bicara kan menguap ya. Menguap maksudnya itu kan kadang-kadang lupa. Nah, kalau buku itu adalah supaya mengendap gitu. Kan ada orang bijak bilang buku atau catatan itu adalah pengikat ilmu gitu. Jadi supaya ya semoga menjadi amal jariah ke depan gitu. Amin, amin. Iya. Itu dimulai dari ini ya, proses buku yang pertama gitu, termotivasi betul. untuk Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang sekarang itu singgungannya di mana sih? Kan tadi Mas Afron selalu bilang bahwa buku yang pertama, kedua, ketiga itu ada singgungannya gitu. Nah, singgungannya itu di mana? Selain penulisnya sama ya. Maksudnya secara materi singgungannya ada di mana gitu. Sehingga orang perlu mencari, mencatat gitu kan. Silakan Mas. Kalau singgungannya kita di buku pertama di Counseling Revolution itu ada salah satu bab namanya hypnocounseling ya. Penerapan hipnoterapi dalam konseling. Nah, kemudian buku kedua akhirnya disempurnakan lagi bukan hipnoterapi tapi pakai conversational hypnosis. Jadinya hypnotic counseling. Itu singgungnya di situ masih masuk gitu. Nah, kemudian kalau untuk buku ketiga sebenarnya nggak ada judulnya sih di buku kedua atau buku pertama, tetapi secara garis besar pembahasannya itu melengkapi buku-buku sebelumnya, melengkapi buku ke-1 dan buku kedua, gitu. Ya. Jadi melengkapi buku ke-1, kedua, ketiga. Tapi apakah memang setelah nulis buku ketiga terbit, apakah ini betul-betul sudah lengkap? Apa memang tergelitik ide baru gitu sehingga nanti ke depan akan buku yang keempat misalkan, yang kelima sampai yang ke-100 kan luar biasa. Iya. Itu gimana Mas? Apa tergelitik lagi sekarang untuk nulis? Kayaknya sih sempurna pada saat itu 3 ini trilogi cukup nih. Apakah akan nulis masih yang lain gitu? Ini buku keempat sedang diproses gitu loh. Dan buku keempat sedang diproses. Ya mungkin bertemakan tentang bagaimana kita survive di dalam keadaan yang pahit-pahit gitulah. Soalnya banyak sekali saya baca berita gitu ya, ada anak SMA bunuh diri, kemudian ada ibu rumah tangga bunuh diri, kemudian tingkat perceraian itu juga meningkat gitu loh. Jadi itu kan sebenarnya angka kebahagiaan itu minim gitu loh. Nah, akhirnya saya juga termotivasi menulis buku keempat yang tadinya untuk survive gitu. Ya, dalam tanda kutip saya itu ibaratnya tanda kutip ya ini ya, berhaklah menulis tentang seperti itu karena saya sudah mengalami jungkir balik naik turun itu. Jadi apa yang saya tulis itu Jadi apa yang saya tulis itu hanya berdasarkan apa yang pernah saya alami gitu loh. Jadi gini Mas, yang namanya konsep konseling itu kan banyak ya, apalagi selalu berkembang gitu. Nah, terus terang itu saya nggak berani menulis loh, nggak berani menulis tentang ngajarin begini begitu kalau itu belum saya praktekkan. Jadi pastikan saya sudah mempraktekkan terlebih dahulu, saya sudah menguji metode itu terlebih dahulu. Setelah itu baru berani saya tulis, tapi yang saya tulis pun tidak serta-merta dari seperti motokopi itu enggak ya, tetapi yang sudah saya tulis saya alami itu loh. Saya alami begini, saya tulis itu loh. Nah, tadi kan pengalaman yang telah dialami, kemudian diuji dengan metodologi, dengan berbagai macam pendekatan sehingga berhasil gitu. Jadi hasilnya, nah buku yang sekarang sedang kita bicarakan, motivational counseling, nah ini pengalamannya itu real atas dasar kasus pribadi atau memang menangani kasus orang lain? Itu kayak apa Mas kira-kira? Ada dua, ya pengalaman pribadi real, kemudian juga pengalaman mengatasi klien-klien gitu loh. Itu mengatasi konseli kalau dalam konseling kan klien itu bahasanya konseli coach gitu. Oh gitu. Iya, soalnya kata para akademisi kalau kita menggunakan klien itu terlalu umum gitu ya, tapi sebenarnya nggak apa-apa, tetapi supaya lebih fokus konseli. Jadi itu ada pengalaman pribadi, ada pengalaman dari konseli juga gitu. Kalau dari pengalaman konseli gimana? Ada berapa banyak tuh porsinya antara pengalaman pribadi dengan pengalaman konseli? Kalau boleh diceritakan, Mas. Kalau di porsinya hampir imbang, tapi sebenarnya 60-40 lah.
mungkin 60 itu pengalaman pribadi, 40 dari pengalaman konseli gitu loh. Dari sudut pandang konseli ketika menghadapi masalah-masalah tertentu, oh polanya seperti itu. Jadi temu polanya. Bisa nggak Mas ditunjukkan misalkan salah satu bab atau salah satu subtema yang memang itu dialami secara pribadi atau dialami oleh konseli sehingga terciptalah subtema atau tema yang ada di dalam buku. Ya, di dalam buku motivational counseling itu ada yang namanya konseling berbasis niat. Ya, jadi konseling berbasis niat ini asumsi tingkah laku bermasalahnya gini Mas. Ketika ada seseorang hidupnya bermasalah, itu biasanya dia ada dua penyebabnya. Dia itu tidak melandasi hidupnya dengan niat atau dia memiliki niat yang salah. Gitu. Contohnya gini Coach, ada orang nikah ya, ada orang nikah. Nah, ada orang yang niat untuk ibadah. Kemudian ada yang niat untuk sekedar gaya-gayaan, show, pesta, meriah gitu ya. Nah, untuk yang niatnya ibadah sama yang niatnya hanya semacam show gitu ya, itu beda. Orang yang niatnya salah itu bisa timbul ketika timbul masalah di tengah jalan itu gampang menyerah gitu. Beda lagi kalau niatnya misalnya ibadah. Saya nggak bilang show niat salah loh ya, tapi itu pilihan masing-masing ya. Jadi misalnya contohnya gini, niatnya ibadah. Kalau orang nikah niatnya ibadah, ketika dia menghadapi masalah di tengah jalan, dia tidak akan mudah menyerah gitu loh. Dia tidak akan mudah bilang talak, cerai gitu. Dia tidak akan mudah melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang niatnya nikah itu sudah salah, mungkin tidak diniati dengan ibadah, ya bisa jadi ketika ada masalah dia akan mudah menyerah. Contoh lain ini yang lebih simpel, ada mahasiswa. Mahasiswa itu juga ada dua. Satu mahasiswa yang betul-betul niat kuliah, satu yang hanya untuk gaya-gayaan. Kan zaman sekarang kan kalau nggak kuliah gimana gitu ya, kebanyakan itu ya. Nah itu beda Coach, itu beda. Ketika seseorang mahasiswa yang niatnya cuma untuk status sebagai mahasiswa, untuk status gaya-gayaan, ya lah mau mati ini hanya untuk status gaya-gayaan, ketika dia menghadapi tugas kuliah, misalnya katakanlah skripsi, tesis gitu ya, ketika dia punya masalah mudah menyerah, wah berat ini gitu. Tetapi beda kalau yang betul-betul mau menuntut ilmu, betul-betul ingin mengembangkan diri, betul-betul ingin menjadi lebih baik ketika menghadapi masalah-masalah ya dia akan menghadapi gitu. Berarti itu tergantung niatnya. Jika niat itu ibarat fondasi kalau bangunan rumah itu loh. Kalau fondasinya kuat, hasilnya jos. Tetapi kalau fondasinya lemah atau fondasinya salah, ya gampang runtuh gitu. Itu konseling berbasis niat. Jadi kalau di dalam konseling itu ya, the power of now itu bisa diceritakan nggak diapain? Itu kan istilahnya eksplorasi terhadap problemnya, posisinya di mana gitu kan. Nah ini tekniknya kayak apa tuh? Di buku itu disebutkan kan tentunya? Ya disebutkan. Ya jadi kalau untuk teknik kita fleksibel ya, kita kembali ke secara teknik loh. Teknik di lapangannya kita kembalikan kepada praktisi masing-masing. Tetapi secara garis besarnya adalah ketika kita menghadapi seseorang yang bermasalah, kita akan coba tanya dulu niatnya. Misalnya kita menghadapi konseli yang memiliki masalah dalam pernikahan, kita tanya dulu, kamu itu dulu nikah itu niatnya mau apa sih gitu loh. Oh mau membangun keluarga bahagia. Nah kalau mau membangun keluarga bahagia, kira-kira ada masalah ini, gini kamu gimana sikapmu? Maksudnya kamu harus gimana? Gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Atau kamu mau menyerah? Atau mau melanjutkan pernikahan? Atau gimana gitu? Jadi kita eksplorasi. Nah setelah kita temu niatnya, itu baru berarti sumber akar masalahnya berasal bisa jadi dari situ, dari niat yang salah. Nah kalau dari niat yang salah itu nanti kita tinggal edukasi lah. Kita tinggal bimbing. Kan ada yang namanya konseling di Indonesia kan bimbingan dan konseling gitu ya. Jadi kita juga membimbing, kita mengedukasi supaya dia memiliki niat yang lurus. Tapi gini ya Coach, konseling itu beda dengan nasihat gitu. Beda. Jadi dalam konseling kita nggak boleh nasihati kamu itu harus begini begitu nggak gitu. Oh gitu ya. Kalau itu orang tua. Iya nggak boleh. Iya nggak boleh gitu. Oh gitu. Jadi nggak boleh tuh ada nasihat atau mendirect gitu istilahnya. Mendirect kamu nggak boleh. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Contohnya gini. Contohnya misalkan ada ini adalah saya angkat dari materi kelas online KKP ya. Ini pengalaman nyata gitu. Ketika ada orang misalnya kita dapat klien, dapat konseli, dia itu bingung, dia punya masalah rumah tangga, dia itu mau melanjutkan pernikahannya atau cerai. Kemudian dia konselinya itu, kliennya itu datang kepada kita, tanya, Pak menurut Bapak gimana sih Pak, saya harus lanjut atau selesai gitu apa? Ya, nah kalau mohon maaf.
Nah, gitu. Jadi apa? Misalnya mau belepotan ini. Misalnya konseli tanya kepada kita, minta pendapat. Kita sebaiknya saya harus cerai atau lanjut. Kita nggak boleh ngasih pendapat. Oh cerai aja. Oh lanjut aja nggak boleh. Meskipun kita memiliki penilaian subjektif sendiri, kita nggak boleh. Kita tanya kembali si konseli itu. Gitu. Lah kamu tadi nikah itu niatnya untuk apa gitu? Oh niatnya untuk membangun keluarga bahagia. Nah kalau membangun keluarga bahagia dengan kondisi saat ini kira-kira itu bisa diperbaiki apa enggak gitu. Nanti dia akan yang jawab. Nah misalnya jawabnya enggak, kalau enggak harus gimana? Harus berbagai. Ya udah kalau itu memang pilihanmu, selesai nggak apa-apa gitu. Tapi kita nggak mendirect kamu itu harus begini, kamu harus enggak gitu, enggak gitu. Ya. Kan beda antara konseling gitu ya dan mentoring itu beda. Dan memang kan orang pengennya kalau misalkan konseling dia datang kemudian problem dia itu ada solusinya dan solusinya itu bukan dari dia gitu, dari orang yang diajak ngobrol gitu. Gimana Mas pendapatnya? Saya punya masalah begini. Gini. Ya. Gimana tuh Mas Afron? Kalau solusi itu harus dari konseli. Karena apa? Kalau solusi dari konseli, dari klien sendiri itu akan kuat. Tetapi kalau konseli dari luar itu nggak kuat. Jadi tugas kita bukan memberikan solusi, bukan memberikan motivasi, tapi menggali motivasi dan menggali solusi dari yang bersangkutan gitu loh. Kita nggak bisa gitu loh. Jadi kita, soalnya gini Mas, misalnya ada orang bingung mau memutuskan sesuatu, kita harus ketahui bahwa yang namanya masing-masing pilihan itu selalu mengandung dua hal, yaitu potensi dan resiko. Nah, ketika kita tahu ada potensi dan resiko, itu kan yang akan menanggung potensi baiknya ataupun resiko buruk dari setiap pilihan kan konseli sendiri. Jadi kita nggak berhak loh. Misalnya kita, kamu itu harus begini begitu nggak berhak gitu. Dan kadang-kadang nggak kuat, nggak mantep gitu loh. Itu siapanya Mas? Itu yang konselinya ketika nggak konselinya ketika kita ngasih motivasi, kamu itu harus gini aja. Nanti ketika dia melakukan solusi dari kita itu nggak kuat, maksudnya kuat itu nggak betul-betul mantap, soalnya bukan dari panggilan jiwanya. Jadi kita menciptakan, mengkondisikan supaya konseli itu bisa terpanggil jiwanya untuk menemukan solusi, gitu. Itu adalah tugas dari konselor. Dan jadi nggak nasihat. Dari pembicaraan kita ini Mas Afron, ini terasa berat sekali loh. Oke. Ini terasa berat sekali loh kalau bisa dengar begini. Tapi kalau tadi ada testimoni dari seorang yang memang berkecimpung di dunia konseling, kemudian baca bukunya Mas Afron, itu sangat mudah. Nah, ini kan menjadi istilahnya menjadi apa ya, poin yang sangat keren sekali gitu kan. Iya, salah satu kelebihannya gitu. Nah, itu ada lagi nggak Mas selain tadi ya niat gitu, salah satu teknik atau salah satu subtema yang memang itu khusus untuk problem-problem yang katakanlah berat gitu loh, ada nggak? Kita bahas yang ringan aja tapi penting gitu loh. Ya, okay. Jadi kalau di dalam konseling itu kan salah satu hal yang wajib bagi konselor adalah memiliki sikap empati. Nah kadang-kadang empati ini masih salah dipahami, bahkan dari beberapa kalangan mahasiswa atau mungkin akademisi gitu ya, juga bingung ketika gimana sih caranya empati dalam konseling. Definisi empati kan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah di dalam konseling itu kan nggak cukup, misalnya ada konseli cerita nangis, kita merasakan, waduh saya merasakan sakit yang dia rasakan, itu kan nggak seperti itu. Nggak boleh. Nah, makanya di dalam buku motivational counseling itu di bab 8 ada bab yang namanya awas jangan salah dalam berempati. Soalnya salah dalam berempati itu bisa bahaya. Contohnya salah berempati gini Mas. Misalnya ada konseli nangis, curhat. Misalnya baru diputusin pacarnya itu ya. Kemudian saya Pak gini Pak, saya baru putus, saya dihianatin gitu. Kita nggak boleh empati yang salah. Empati yang salah itu gini, kita tiba-tiba mengatakan, oh jadi kamu sedang sakit hati ya. Saya tahu kamu sedang terluka banget. Nah, padahal si konseli kan nggak mengatakan dirinya sakit hati. Konseli hanya nangis. Konseli nggak mengatakan dirinya terluka. Konseli hanya nangis, hanya menceritakan masalahnya. Nah, itu salah menurut saya. Itu adalah kesalahan empati yang justru memperburuk situasi. Nanti konseli ketika kita bilang, oh kamu hatinya terluka ya, padahal dia nggak mengatakan hatinya terluka loh, tapi nanti akhirnya kan dia di bawah sadarnya terus, oh iya saya sedang terluka, oh iya saya sedang sakit hati. Ini bahaya, ini justru tambah masalah. Nah empati yang benar itu nggak perlu seperti itu, kita respon, oh jadi gitu ya mbak, itu gimana awalnya kok bisa gitu ya,
gimana terus gitu. Jadi kita mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian dengan menggunakan pertanyaan, itu sudah merupakan empati gitu. Lebih baik seperti itu daripada kita menyebutnya, oh kamu sakit hati ya. Jangan. Itu kan membuat demotivasi, membuat motivasi semakin anjlok. Maka dari itu dibahas di buku Motivational Counseling ini. Oke, dibahas di buku itu. Ya memang terkadang gitu ya. Bedanya teman ngobrol sama konselor memang di situ kali ya. Disiplin ilmunya beda, kemudian pemahaman knowledge-nya juga beda, skill-skill yang dimiliki juga berbeda. Kalau teman curhat gitu kan, teman kalau cerita, gue diputusin nih, pasti sakit hati ya. Kan begitu. Iya. Ya, kadang-kadang juga mendingan sama gue. Gitu. Sakit kesempatan itu ya, Coach. Ya, kalau teman curhatnya itu memang orang yang nggak paham tadi konseling. Malah memperburuk gitu loh, kadang-kadang justru menjerumuskan. Maka dari itu kan saya juga ada misi khusus dari menulis buku, kemudian ada juga kelas online tentang konseling. Itu tujuannya adalah supaya untuk mengenalkan kepada masyarakat luas tentang keterampilan praktis yang sebenarnya dibutuhkan oleh banyak orang, supaya kita itu bisa menjadi pertolongan pertama. Nah, kita lihat banyak kasus, ada remaja bunuh diri, ada kekerasan dan lain sebagainya. Itu ketika dia kan berarti nggak punya teman curhat yang baik. Mungkin kalau punya teman curhat, kemudian dia curhat sama dia, malah bahasa cewek itu malah dipaidu, malah dionek, oh lah kamu yang salah kok, kamu yang gini kok, kan malah down gitu. Ya, mereka nggak paham itu. Malah terdemotivasi ya. Ada nggak sih yang lebih parah daripada terdemotivasi gitu? Terdemotivasi. Iya. Yang lebih parah tidak. Yang sampai membahayakan diri misalkan. Ya sebenarnya orang tidak punya tujuan hidup itu sudah membahayakan diri. Itu sudah tidak demotivasi lagi. Itu tidak termotivasi atau tidak ada motivasi. Itu bahaya ketika seseorang sudah tidak memiliki tujuan hidup, seseorang sudah tidak memiliki harapan, itu bahaya sekali. Maka dari itu di dalam buku kedua, di dalam buku Hypnotic Counseling itu sangat menekankan sekali bahwa harapan itu penting. Bahkan kita harus menyampaikan kepada klien yang putus asa bahwa harapan itu masih ada. Itu boleh ya kalau misalkan kita menyampaikan bahwa katakanlah bukan nasihat apa ya? Iya. Kita menginformasikan orang yang punya harapan itu hidup akan lebih panjang misalkan. Orang yang punya harapan itu hidupnya akan lebih maju. Begitu boleh nggak sih? Kalau konsepnya kalau misal konsepnya masih umum, ibaratnya kita nggak menyasar si konseling langsung, saya rasa nggak apa-apa. Gitu. Misalnya menurut Coach Asari hidup itu harus selalu tersenyum, hidup itu harus itu gitu kan misalnya gitu, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya kan kita hanya menyampaikan informasi, atau menurut Nabi ini kita menyampaikan hadis atau apa, kalau misalnya dalam bimbingan konseling Islam. Tapi ketika kita nggak boleh kamu itu harus gini gitu, oh kamu putus pacar ya, oh ya kamu harus gini, nggak boleh, kamu harus begini begitu, ibaratnya ngasih begini begitu itu jangan gitu loh. Tetapi kalau artinya si subjek itu ditunjuk gitu ya, kamu itu mestinya begini, kalian itu harusnya seperti itu nggak boleh ya. Jangan. Kalau kamu itu harus begini begitu. Kalau kita ngobrol sama temen, curhat sama temen kan begitu, mentang-mentang udah baca buku Mas Afron gitu, motivational counseling, temen lagi susah gitu kan, oh ya, wah ngerasa udah konselor nih. Ya betul, kamu akan menurut saya kamu mestinya begini. Jadi begini. Ya sebenarnya juga tergantung keilmuannya sih Coach. Kalau misalkan coaching, mentoring ya, training, konseling kan itu kan ibaratnya beda, berarti tergantung sudut pandangnya. Kalau kita temunya konseling ya kita nggak boleh nasihat-nasihat gitu loh. Tapi kalau misal temunya penyuluhan ya mungkin masih ada gitu. Tapi lebih baik janganlah, soalnya resiko gitu, nasihatnya resiko itu. Resiko, entah kalau misalkan pas dipraktekin sama orang itu dan bahaya, resiko. Hasilnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia malah nambah nyalahin gitu kan, nyalahin orang gara-gara ikutin si ini nih jadi begini loh. Kan gitu. Bisa-bisa jadi tambah dosa loh, kita ngasih aran yang salah. Oh gitu ya. Ngasih aran sesat kan nggak boleh itu. Betul. Mas Afron, ini buku yang
yang bisa dikatakan sebagai buku praktis juga ya. Iya, betul. Praktis. Artinya setiap orang yang baca itu bisa langsung mempraktekkan. Iya. Nah, kemudian pernah nggak sih ada orang yang yang komplain gitu, gara-gara baca buku ini jadi lebih banyak pengetahuannya gitu, jadi lebih mampu melakukan konseling gitu terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Ada nggak sih yang kayak begitu? Kalau komplain seperti itu nggak ada, tetapi kalau komplain dari ada 1-2 akademisi ya, 1-2 yang komplainnya begini. Di dalam buku Counseling Evolution kan saya mengatakan bahwa semua orang itu bisa berperan, ya sekali lagi berperan sebagai konselor meskipun tidak berprofesi. Nah itu pernah diprotes itu, loh kok semua orang bisa berperan gitu loh, kan itu harus sekolah dulu, minimal S1 BK, kemudian S2 BK atau ikuti pendidikan profesi konselor. Iya, kalau mau berprofesi jadi konselor harus sekolah dulu. Tetapi kalau untuk sekedar peran ya, misalnya kita bisa menjadi berperan sebagai konselor untuk teman kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, itu nggak apa-apa. Nah itu sempat ada yang nggak sependapat, tetapi biasalah. Tetapi biasalah yang namanya dalam ilmu pengetahuan pasti ada yang namanya perbedaan pendapat, pasti ada gesekan. Lawang kalau kita belajar psikoanalisis ya, Sigmund Freud ya, itu kan bapak psikoanalisis, itu kan punya murid namanya Carl Jung itu ya. Itu muridnya aja kan beda pendapat, padahal masih sama-sama aliran psikoanalisis. Sampai musuhan gitu, barangkali gitu, sampai beda gitu loh. Tapi nggak masalah, justru dengan adanya perbedaan, dengan adanya silang pendapat, ilmu itu justru semakin berkembang gitu loh. Kan kalau dalam konsep penelitian kan gitu mas, konsep penelitian misalnya tesis atau apa, itu kalau kita nggak menyetujui konsep yang sudah ada, ya kita membantah konsep yang sudah ada gitu loh. Misalnya pernah ada penelitian yang mengatakan bahwa teknik konseling A itu efektif, tetapi setelah kita teliti lagi kok nggak efektif. Itu kan kita nggak apa-apa, sah-sah saja menyumbangkan informasi pengetahuan ke dunia keilmuan konseling gitu. Oke. Dan sudah berapa banyak orang yang menjadikan buku Mas Afron ini rujukan untuk karya akademik, misalkan skripsi kah, atau tesis kah, atau disertasi bahkan gitu. Sudah ada yang meminta. Kalau untuk disertasi saya belum ada informasi, tetapi kalau untuk tesis akan ada. Kemarin ada yang info gitu ya. Nah kemudian kalau skripsi itu sudah ada, terutama di buku Hypnotic Counseling itu banyak yang ambil sih itu. Artinya ya best practice, buku best practice ini itu dijadikan sebagai rujukan dunia akademik gitu ya. Salah satu rujukan dunia akademik. Ya luar biasa gitu kan, luar biasa. Nah terus apalagi nih mas yang membuat buku ini spesial, yang harus dimiliki oleh istilahnya hal yang spesial yang mesti tahu gitu orang, supaya orang itu ya minimal belilah buku ini. Itu apa mas? Ya, jadi kalau semua buku-buku Afronsos itu ditulis menggunakan bahasa khusus. Bahasa khusus itu adalah ini mungkin yang lebih paham adalah Coach Asage ya, karena master NLP gitu ya. Jadi saya menggunakan pola-pola bahasa gitu ya, yang mengadopsi dari NLP, yang mengadopsi dari conversational hypnosis, yang bahasa itu langsung mempengaruhi pikiran bawah sadar, yang bahasanya itu langsung mempengaruhi perasaan seseorang. Sehingga itu banyak testimoni, mas saya baca buku ini satu kata, saya jadi bahagia gitu loh. Ya iya gitu loh. Ibaratnya kalau ada pesan-pesan rahasia yang disampaikan supaya membuat pembacanya itu lebih bahagia, lebih semangat, lebih termotivasi gitu. Itu salah satu yang jadi spesial ya itu. Ya kalau iya. Oke. Itu kan niat mas. Tadi ada subtema tentang niat gitu ya. Kemudian apa ini yang menurut Mas Afron di salah satu bab yang telah ditulis itu subtema mana yang paling berat gitu untuk diceritakan atau ya ada nggak? Saya lihat dulu, saya lupa itu poin-poinnya. Sebenarnya nggak ada yang cukup berat sih ya kalau untuk urusan teknis. Tetapi yang cukup berat adalah apabila saya menceritakan sebuah
masalah yang pernah dialami konseli gitu ya. Tetapi saya sendiri belum pernah mengalami. Jadi saya was-was, ini apa yang saya tulis itu sudah tepat belum? Jadi itu bab-bab seperti itu saya ulang-ulang terus. Gitu. Sehingga datanya itu matang. Dan jadi kalau untuk berat buku ini ada. Jadi saya juga mencontohkan tentang kasus orang yang salah pilih pasangan gitu ya, karena buku-buku menikah. Itu kan saya bukan sekali dua kali mendapatkan konseli seperti itu. Jadi adanya janda muda gitu ya, duda muda, itu bermula dari pernikahan yang salah. Nah, itu juga pernah saya tulis di buku ini, dan itu menurut saya itu juga agak lumayan berat ya, karena saya menceritakan apa yang dialami oleh orang lain. Tetapi yang pasti ketika ini etikanya gini, ketika kita mau menceritakan problem yang pernah dialami oleh orang lain, kita nggak boleh menyebutkan identitasnya, dan kita harus betul-betul menyamarkannya gitu loh, total, baik dari segi nama, dari segi jenis kelamin, kemudian mau dari jenis kota dan sebagainya, itu harus betul-betul disamarkan, jangan sampai ada jejak gitu loh. Jadi kita itu nggak menceritakan masalah orangnya, nggak menceritakan orangnya, tetapi menceritakan masalahnya yang di situ kita bisa petik hikmah dan pelajaran. Dan itu cukup bagi saya cukup berat. Soalnya saya harus mengulang-ulang lagi supaya kan hati-hati gitu loh. Soalnya kan mau jadi buku itu sugesti loh Mas. Buku itu sugesti. Jadi disampaikan ke banyak orang. Jadi saya perlu hati-hati. Kalau yang saya sampaikan nggak benar kan itu kan bahaya gitu. Jadi saya harus hati-hati sehingga sebisa mungkin ya saya sudah insya Allah yakin apa yang saya sampaikan valid lah datanya. Semoga menjadi sebuah kebenaran lah. Amin. Ya buku jangankan isinya benar gitu. Orang baca bukunya isinya benar, pada prakteknya belum tentu benar. Apalagi pemahamannya salah itu ya. Isinya salah, orang mempraktekkan sudah pastilah. Kemudian Mas Afron tadi ada KKP ya, Mas Afron sebutkan. Iya, KKP. Nah, KKP ini memang kelas tadi training ya, semacam gitu. Kelas online. Kelas online keterampilan konseling praktis itu. Oke, nah itu dasarnya dari buku ini yang coba dipraktekkan ke dalam sebuah pelatihan sehingga orang-orang itu yang tadinya kebingungan gimana caranya mempraktekkan isi buku ini, kemudian dia bisa mempraktekkan dan dapat pemahaman langsung dari penulisnya. Apa memang maksudnya begitu? Ada yang sebagian dari buku, tetapi ada yang sebagian juga sama sekali tidak ada di buku gitu loh. Jadi campur gitulah. Nah tujuannya adalah ini untuk memenuhi permintaan para pembaca ya. Pembaca itu kan bilang, Mas Afron kapan seminarnya, kapan ngadain workshopnya. Kalau seminar atau workshop bagi saya itu berat, itu saya perlu belajar sama Coach Asari nanti, saya buka training offline itu. Ya. Akhirnya saya buka kelas online dan alhamdulillah responnya itu cukup bagus lah baik dari kalangan akademisi, kalangan umum gitu, cukup bagus. Ya sebagian materinya dari buku, sebagian juga dari luar. Alhamdulillah yang ikut bukan orang awam ya. Ya meskipun ada sebagian orang awam ada, maksudnya awam itu sama sekali bukan orang yang pernah belajar konseling. Tetapi sebagian juga yang ikut adalah kalangan dosen gitu. Kemudian juga guru BK, konselor pernikahan. Itu gelarnya itu sudah MPSI, psikolog, MPD Kons semua. Kang Joso semua. Ya saya salut dan sangat berterima kasih karena sahabat-sahabat yang ikut di KKP ini sangat berendah hati untuk belajar dari saya gitu. Dan alhamdulillah testimoninya pun positif. Ini sudah masuk batch 6 ini gitu. Luar biasa. Ya. Berarti kalau misalkan kita hitung angkatan ke-6, kalau masing-masing ada 100 orang, udah 600 orang yang teredukasi secara praktis gitu, mempraktekkan ini. Masing-masing nggak ada 100 orang sih ya. Tapi kalau di total sih semuanya 100 orang udah ada gitu. Dan mereka menyatakan bahwa pelatihan ini ya istilahnya mereka mengatakan testimoninya positif gitu ya terhadap. Ya alhamdulillah. Luar biasa. Terus apa lagi nih Mas yang kaitannya sama buku yang bisa diceritakan di malam hari ini? Apa ya? Mungkin barangkali Coach Asari ada ide apa yang mau yang diceritakan gitu loh. Ininya siapa Mas? Kata pengantarnya mungkin ada dari siapa gitu?
kalau kata pengantarnya saya sendiri gitu loh. Kalau buku saya itu nggak ada kata pengantar, adanya kata penyada, kata apa gitu ya, kemudian bacalah gitu. Jadi nggak formal-formal banget gitu loh, santai Gitu. banget kalau Santai ya. bacanya. Iya santai banget, kayak baca novel gitu. Baik, teman-teman Iya, semua, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ini ya. Nanti kita pop iya, up di layar, teman-teman Facebook khususnya, kalau mau bertanya ke Pak Mas Afron, itu silakan. Kalau bertanya ke saya, ya kan saya bukan narasumbernya Mas Afron. iya, iya. Narasumbernya Mas Afron itu bisa disampaikan melalui pop up, melalui status siaran langsung ini live streaming di bawah. Nanti kita pop up dan kita akan sampaikan ke Mas Afron dan Mas Afron akan menjawabnya tentunya. Iya, Baik, Mas Afron, jumlah iya. seluruhnya halaman ada berapa dan berapa subtema bab yang telah Motivational counseling. Iya, Motivational counseling ada 266. halaman. Wih, tebal juga Iya, ya. 266 halaman. Lumayan tebal ini, lumayan tebal. Iya, Oh, iya, iya. lumayan tebal. Ada berapa bab subbab gitu, Mas? Kalau bab di motivational counseling itu ada 14 bab gitu loh. 14 bab. Yang bab terakhirnya adalah super team counseling itu. Super team counseling. Jadi bukan hanya bisnis yang perlu super team, tetapi counseling itu juga perlu super team. Oke. Wah, ini ada Iya. ini siapa? Susana Oki. Iya, bahasanya yang ada di buku enak kayak bahasa teman dia. Ini Ya, terima kasih Bu. Fansnya ini nih, buku motivasional counseling nih kayaknya nih. Iya. Apa benar kayak Salam begitu? kenal ya Bu. Siapa? Bu Susana Oki. Salam kenal Ibu. Salam untuk keluarga di rumah. Kalau dia udah punya keluarga, Mas, kalau belum. Ya punya dong, ayah ibu itu. Iya. Bahasa yang ada di buku enak kayak teman, kayak bahasa teman. Gitu. Saya pun jadi penasaran gitu ya. Saya belum megang bukunya. Oh ya nanti segera pegang ini. Nanti selain ini segera pegang. Nah, kemudian buku-buku Mas Afron yang lainnya kan tadi berkaitan sama ini gitu kan. Itu pun bahasanya bahasa teman, bahasanya bahasa ringan, dan pembahasannya sangat dalam. Gitu. Menurut tadi salah seorang tokoh yang telah membaca buku Mas Afron. Nah, ada kepikiran buat ini nggak Mas? Buat apa? Semacam buku handbook gitu yang tebal, handbook misalkan, atau masterpiece itu terpikir nggak sih buat buku seperti itu? Ya mungkin nanti ya kalau sudah disertasi aja, nanti kalau sudah S3 dan disertasi mungkin akan dibuat yang seperti itu. Kalau saat ini kita buat buku yang merakyat dulu ya, yang ibaratnya yang ibaratnya terjangkau, bisa dipahami oleh semua orang gitu loh. Kalau untuk handbook ya nanti insya Allah nanti akan dibikin nanti setelah disertasi ya. Ya mungkin disusun dari sekarang gitu. Oke, Mas Afro selain nulis buku, aktivitas, saya lupa tuh nanya, aktivitas sehari-hari itu seperti apa atau berprofesi sebagai apa sih kalau boleh tahu? Kalau profesinya biasanya kerja di rumah aja ya. Soalnya saya itu full time internet marketing juga. Itu. Oh gitu. Iya, dari beberapa produk di Pekalongan kerjasama dengan beberapa kawan yang mungkin bisnis batik, bisnis baju koko atau bisnis produk kesehatan, itu saya yang kadang-kadang dan tim magang gitu ya mempromosikannya gitu. Ya seperti itulah kita ada bisnis lain. Ada tim magang juga. Kita kan Oke, ini ada pertanyaan Mas Afron nih dari teman Facebook kita. Saya pop up ya. Semua orang bisa berperan menjadi konselor. Bisa diperjelas lagi maksudnya Mas Afron? Masih kurang paham. Nah, silakan dijawab Mas. Maksudnya berperan itu ya peran, tapi kita tidak berprofesi. Kalau kita berprofesi kan berarti kan kita kudu sekolah, kudu minimal kalau saat regulasi saat ini untuk menjadi konselor itu adalah S1 bimbingan konseling, kemudian sama pendidikan profesi konselor setelah S1 gitu. Nah, itu yang harus profesi, harus sekolah dulu. Tetapi kalau untuk peran, kita cukup punya keterampilan konseling. Contohnya gitu loh, saya sering menyatakan kepada teman-teman,
yang sudah menikah ini, yang baru menikah, kamu itu adalah konselor pasanganmu dan pasangan kamu itu adalah konselor untukmu juga, gitu. Maksudnya gimana? Jadi kalau masing-masing pasangan punya masalah, masing-masing pasangan punya keterampilan praktis konseling, ketika ada masalah itu curhat ya larinya sama pasangannya sendiri, nggak perlu curhat pelarian ke orang. Kemudian pasangan masing-masing pasangannya ya juga bisa memiliki pemahaman lah bagaimana memperlakukan orang, bagaimana cara komunikasinya, kemudian bagaimana dinamika masalah yang dialami seorang gitu, sehingga diharapkan hubungan itu harmonis. Jadi kalau untuk peran itu kan kita memerankan ya. Ibaratnya kita mempraktikkan, melakukan keterampilan-keterampilan yang bermuatan dengan ilmu-ilmu konseling. Itu silakan gitu. Kemudian masing-masing pasangannya juga bisa. Tetapi kalau untuk profesi itu harus sekolah itu. Jadi saya mengatakan semua orang itu bisa berperan sebagai konselor, tapi tidak semua orang berprofesi sebagai konselor gitu. Nggak semua orang berprofesi, tapi semua orang bisa berperan, asalkan punya keterampilan gitu. Oke, asalkan punya keterampilan dan keterampilan itu bisa didapatkan dengan baca bukunya Mas Afron atau enggak? Ya sedikit banyak bisa. Tetapi kalau untuk keterampilan praktis, saya sarankan ya minimal ya sahabat-sahabat belajar jangan cuma buku saya, tapi juga belajar buku-buku psikologi induk dari tokoh-tokoh besar ya. Misalnya dari Freud, dari Bandura, dari siapa lagi, dari Carl Rogers dan sebagainya. Gitu. Berat itu, jadi, Mas. Ya berat itu, otomatis berat itu. Berat itu. Ya. Namanya memang gampang disebut, tapi baca bukunya berat itu. Berat banget ya. Tapi kalau untuk awal, untuk sahabat-sahabat yang ingin mengenal, kemudian memiliki keterampilan praktis untuk itu ya, mungkin insya Allah baca buku Afron Sos itu bisa. Insya Allah gitu. Biasa. Sekarang dibawa nggak Mas buku-buku yang telah ditulis selain buku yang sedang kita bahas ini? Wah nggak dibawa ini, cuma ada di motivational counseling gitu. Oke. Oh ya. Ambilnya susah. Oke, ini. Oke, sama-sama Mas Ali Nahdi. Ali Nahdi, oke, sama-sama. Yeah. Terima kasih juga. Menarik ya teman-teman Facebook ya, bahwa buku yang ditulis Mas Afron ini based on case gitu, studi kasus yang dialami oleh pribadi, kemudian studi kasus yang pernah dialami oleh orang lain dan ditangani oleh Mas Afron gitu kan. Bisa dibilang ini adalah buku the best practice Mas Afron dalam melakukan konseling. Kan gitu, pengetahuan kan memang ada yang lahirnya dari pengetahuan itu dari teori kemudian dipraktekkan berdasarkan konteks, kemudian lahirlah teori baru, pengetahuan baru. Nah kalau ini kan dari kasus-kasus, dari fenomena-fenomena kemudian diangkat menjadi sebuah teori. Kalau misalkan itu dibahas di disertasi, ya kan? Jadi, luar biasa nih. Semoga saja Mas Afron kedepannya gitu kan ngangkat disertasi, buku-bukunya itu bisa jadi teori baru. Iya gitu ya. Jadi nulis disertasi pakai buku sendiri gitu ya. Kan bisa. Iya nggak apa-apa. Tulis dulu, ditumpuk dulu gitu ya. Dulu pada saat disertasi mempertahankan jadilah teori, jadilah aliran baru gitu, Afron. Konseling Afronian gitu. Kan bisa aja begitu ya Mas. Iya, amin. Kita menutup kemungkinan. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan, masih ada kesempatan ya, kesempatan. Silahkan tulis di kolom komentar, kita pop up di layar, kemudian nanti akan dijawab oleh Mas Afron. Oke, Mas Afron, saya mau nanya lagi nih, apa ya, nanya terus ya? Iya. Tugas saya bertanya. Nggak apa-apa. Coach kan selalu tanya. Oke, saya mau nanya lagi nih. Nah, Mas Afron kan tadi di rumah gitu. Apakah di rumah juga itu buka semacam layanan konseling gitu untuk mempraktekkan buku yang telah Mas Afron tulis, atau memang tidak secara formal dibuka? Kalau praktek untuk sementara saat ini masih vakum ya, karena masih ada kesibukan di bisnis lain. Tetapi kalau untuk
misalnya ada layanan konsultasi online, konseling online, itu biasanya banyak yang tanya, tetap saya layani itu. Tetapi kalau untuk praktek offline itu belum. Praktek offline sebenarnya nggak cuma konseling itu ya, tetapi juga kombinasi dengan hipnoterapi juga gitu. Soalnya kalau konseling ini terus terang saja kebanyakan masyarakat masih bertanya konseling itu apa sih, dongeng-dongeng gitu ya. Kebanyakan masih begitu. Jadi saya mix dengan karena saya juga prakteknya hipnoterapi gitu loh, seperti itu. Kemudian juga kalau offline mungkin teman-teman untuk saat ini ya, mungkin kalau teman-teman yang datang ke rumah ya mungkin kalau sekedar menceritakan masalahnya oke, saya layani. Tapi kalau untuk secara profesional saya saat ini vakum gitu ya, karena masih banyak kesibukan juga, masih ada beberapa alasan tertentu gitu. Tapi kalau online masih banyak yang tanya, itu siap gitu. Masih ini ya, masih diterima ya. Kemudian juga kan sekarang masih masa-masa pandemi juga, agak nah seperti itu salah satu alasannya. Iya. Agak sulit juga kontak fisik gitu kan, walaupun memang ada protokol-protokol yang membolehkan atau yang menjaga kita, memproteksi kita berpraktek sebagai konselor gitu. Ya nggak apa-apa juga sih, itu kan pilihan aja. Nah kalau misalkan secara online mungkin masih bisa gimana? Ya, masih. Masih bisa. Tapi kalau offline nanti mungkin ya setelah ini selesai lah ya, setelah semua ini selesai gitu loh. Soalnya kalau offline, apa yang namanya offline itu memang banyak resikonya gitu. Apalagi ketika kita membawa nama konseling, misalnya di papan nama buka praktek konseling, itu mungkin bagi beberapa orang yang sangat kritis itu akan sangat banyak resikonya gitu. Banyak resikonya, ibaratnya sudah dapat izin apa belum, sudah dapat ini apa belum. Maka dari itu saya lebih banyak ketika praktek offline itu hipnoterapi. Meskipun nanti ketika pada prakteknya, ketika ketemu nggak hipnoterapi juga, kadang-kadang cuma konseling gitu loh. Konseling selesai nggak usah hipnoterapi gitu. Jadi saya seperti itu. Itu ya problemnya di situ ya berarti ya. Ya mungkin nanti September mungkin kita aktif lagi di offline gitu. Bulan September atau Oktober lah kita aktif lagi, mungkin setelah ini new normal itu betul-betul new atau betul-betul normal gitu ya, kita aktif lagi nanti. Ya, kita tunggu aja. Kalau pandeminya selesai. Iya, kalau saat ini jangan dulu lah gitu. Oke. Nah, Mas Afron ada berapa tim yang garap apa istilahnya garap buku ini? Garap buku ini. Kemudian ada nggak sih behind apa istilahnya, ada tim kreatif, ada kreatifnya nggak sih, ada minority kreatifnya nggak sih? Ada buku ini? Jadi di buku saya itu kan ada yang namanya gambar ilustrasi ya. Di gambar ilustrasi itu saya pakai jasa anak SMP itu. Anak SMP itu ada yang gambarnya cukup bagus ya, saya kasih itu ya, saya belilah, ibaratnya beli gambarnya. Saya tanya kalau gambar ini berapa gitu, oh segini, saya pakai gitu. Supaya apa? Supaya memberdayakan sesama juga nanti. Supaya menyemangati mereka juga gitu. Saya masukkan dalam buku, kan mereka senang, karya saya masuk dalam buku gitu loh. Gitu. Paling dan sih itu sih Mas. Sumbernya. Iya disebutin. Kalau untuk di buku motivational konsep, gimana? Iya, karena kan ada juga yang penulis itu main comot gambar apa segala macam masukin ke bukunya yang padahal gitu. Walaupun itu statusnya free gitu, free atau white label, ya kan tetap etikanya mesti minta izin kan itu. Iya, ya sudah izin. Sudah ada kesepakatan bersama sih, saya pakai gambarmu ya, saya ngasih berapa gitu, nah gitulah. Untuk memberdayakan sesama, untuk menyemangati sesama juga gitu loh. Artinya buku ini bukan hanya sebatas textbook ya? Iya, ada gambarnya. Ini mungkin buku konseling yang ada gambar kartunnya ini. Oh gitu? Iya, ada gambar kartunnya. Kedepan saya malah termotivasi ingin bikin komik, tapi komiknya tentang konseling gitu loh. Kan keren itu. Iya. I see. Ya memang ada komik penjualan, Iya, komik penjualan. Komik konseling saya belum lihat tuh. Tapi kalau komik tentang konsep pergesekan antar kelas, buku-buku kiri gitu, saya sering lihat. Oh gitu. Iya.
buku-buku ekonomi gitu. Itu ada buku ekonomi. yang bentuknya komik gitu. Menarik Mas. Gitu. Kalau misalkan ada buku konseling yang konsepnya komik. Iya. Itu malah lebih ini ya, lebih apa? Ya menurut saya sih lebih enak gitu. Saya juga pecinta komik sih. Komik Doraemon. Lebih user friendly gitu. Doraemon. Ya mungkin nanti juga bisa diangkat novel gitu ya, dalam novel atau mungkin nanti film gitu lah, film live tentang konseling kan keren ini. Memperkenalkan konseling kepada masyarakat luas melalui film. Jos lagi kan ini. Luar biasa. Iya. Oke, Mas Afron. Satu hal lagi. Saya ingin minta ini sama Mas Afron. Closing statement karena kita udah 1 jam lebih nih ternyata ngobrol kita nih. Ya, luar biasa dari setengah 8 ya dari setengah 8 tadi sampai jam setengah 9 malam ini. Kita sih nggak usah lama-lama kalau misalkan talk show buku. Kalau di offline kan bisa berjam-jam gitu. Berjam-jam gitu ya. Nah, saya minta ke Mas Afron untuk memberikan closing statement terhadap buku yang Mas Afron tulis ini. Saya pakai kata-kata yang saya sematkan di bawah judul motivational counseling. Motivasi adalah energi kehidupan, ya. Kalau kita mau terus hidup, kita harus terus termotivasi. Dan counseling adalah maintenance kehidupan. Jadi kalau jiwa kita mau terawat atau mental kita mau sehat, maka kita bisa rutinkan untuk counseling ya, minimal memberi dan menerima counseling dari sesama. Yang pastinya dari orang-orang yang memiliki landasan ilmu dan keterampilan. Itu aja. Motivasi adalah energi kehidupan dan konseling adalah maintenance kehidupan. Baik. Luar biasa ya closing statement dari Mas Afron, teman-teman semuanya. Kita udah 1 jam penuh nih, 1 jam penuh mendiskusikan buku motivasional konseling karya Mas Afron, buku ketiga dari 3 buku yang telah ditulisnya. Teman-teman bisa kalau yang tertarik itu bisa menghubungi Mas Afron secara langsung di Facebooknya, tanya-tanya bukunya. Kalau misalkan kurang jelas bagaimana apa segala macam, termasuk kalau misalkan teman-teman mau beli bukunya itu bisa nge-inbox. Jangan ke saya, kalau ke saya pasti saya sampaikan ke Mas Afron. Iya. Itu bisa silakan teman-teman cek harga segala macam itu boleh ke Mas Afron. Dan seperti yang tadi Mas Afron bilang bahwa closing statement-nya adalah apa tadi? Motivasi adalah energi kehidupan, dan konseling adalah maintenance kehidupan. Nah, itu ya closing statement-nya, terlalu panjang bagi saya. Baik Mas Afron, terima kasih untuk diskusinya malam ini ya, 1 jam ini telah kita lalui. Saya berterima kasih nih telah kedatangan penulis luar biasa ini ya. Penulis yang bisa mensimplifikasi konsep yang kompleks menjadi begitu sederhana dan mudah diterima oleh orang lain. Saya mengucapkan terima kasih Mas Afron. Sama-sama Coach Asagi, sukses selalu ya. Ya, sama-sama. Dan teman-teman Facebook, saya juga pamit mundur dari program Bedah Buku episode ke-7 malam ini bersama Afron Soji, penulis buku motivasional konseling. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.